Generasi Z nggak bisa membeli rumah. Jangan terlalu konsumtif. Kalau misalkan menikmati hidup, ya nggak usah nabung gitu. Kalau ada duit ya habisin buat diri sendiri aja gitu ya kan. Oke, nama gue Elsa Fadia Rayu. Nama gue Muhammad Fahreza, biasa dipanggil Reza. Nama Suprayogi, dipanggil Yogi. Sekarang umur 24-25 nih. Nama saya Vira, umurku 40 tahun. Nama saya Rizky Maulana. Generasi Z nggak bisa membeli rumah. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak bisa beli rumah, Nggak setuju? Justru generasi sekarang ini, generasi Z tadi malah cukup potensial untuk dia bisa beli rumah. karena banyak kok anak-anak milenial itu yang mereka udah mulai memikirkan masa depannya mereka, untuk mereka udah spending money untuk mikirin mereka untuk punya rumah sendiri gitu. Dilihat dari pendapatan anak-anak sekarang ya, di antara yang udah pernah disurvei ada beberapa perusahaan, itu anak-anak sekarang gajinya justru lebih tinggi daripada anak-anak zaman dulu. Gaya hidup anak sekarang tuh lebih ini sih, apa namanya? Apa sih namanya ya? Kalau nongkrong Di kafe sih biasanya kalau misalkan ngopi-ngopi gitu. Ya gaya anak muda sekarang tuh lebih ke konsumtif ya. Saya tuh bisa ngabisin duit sampai 500 ribuan itu cuma untuk beli novel aja. Sebulan itu jujur pasti nggak bisa kehitung sebenarnya. nabung itu sebenarnya penting nggak penting ya? Untuk nabung itu banyak sebenarnya untuk dikelompokkan gitu. Jadi gue sih sebenarnya global aja, paling mungkin paling banyak 30% kali. Kalau persentase ya kurang lebih 20 sampai 30 lah. 25 atau nggak 15 kali ya? Kalau idealnya ya itu 40% dari gaji yang kita dapat. Kalau misalkan ingin menikmati hidup, ya nggak usah nabung gitu. Kalau ada duit ya habisin buat diri sendiri aja gitu ya kan. Kalau saving di saya sendiri yang biasa dilakukan setiap bulan adalah saving untuk dana yang tidak akan terduga-duga. Gua usahain gitu, pokoknya 30% gua bisa tabung itu untuk ya tabungan gitu, untuk apapun itu, termasuk untuk beli rumah. Kalau misalkan untuk orang-orang yang hidup untuk hari esok, ya dia harus nabung. Nabung juga untuk anak juga kan, banyak lah. Jadi kita kedepannya tuh apalagi untuk emak-emak ya, itu kita lebih prepare-nya itu memang lebih ke anak, ke rumah, untuk masa depan kita lagi nantinya untuk pensiun. Walaupun kita dapat asuransi dari kantor yang dana pensiun, tapi ya Kalau yang nabung itu biasanya orang yang punya pandangan ke depan gitu kan, hari esok mau gimana gitu, punya pikiran jangka panjang. Rumah impian ya. Kalau ditanya rumah impian, Minimalis tapi bagus sih. dengan desain-desain yang terbaru itu, jadi untuk kita sebagai penghuni jadi enak gitu nempatinnya. pengennya tuh halamannya luas gitu ya, karena memang suka aja punya rumah halamannya tuh luas. Pokoknya dia dari luar itu kayak kelihatan kecil gitu, tapi sebenarnya tuh dalamnya itu luas. Terus Dari sisi fasadnya yang menarik, terus dari penataan ruangnya. Walaupun saya nggak bisa masak sebenarnya, nggak terlalu pandai lah masak, tapi pengennya itu punya dapur gede gitu. Kalau untuk zaman sekarang, yang kalau buat gue sendiri udah tahu seluk-beluk gimana cara mendapatkan rupiah. Kita punya dana berlebih nggak masalah, cash. KPR itu kalau misalkan ngambil KPR, entarnya nambah beban hidup gitu, nambah pikiran. Sedangkan harga rumah ya seperti yang gua tahu itu kan nggak kecil ya. Tapi kalau misalnya buat yang baru pemula,
Monggo silakan KPR. Kalau umurnya masih 21, 22 gitu, ngambil 20 tahun mereka sih masih bisa ya. Tapi kalau misal bisa lebih singkat, paling ideal tuh 15 tahun sih. Untuk generasi milenial sekarang, nikmatin hidup aja dah. Jangan terlalu mikirin ini, ntar kasihan itu mental health-nya. Kalau nongkrong jangan banyak-banyak. Setiap kamu dapat gaji, kamu pikirin dulu. Jadi pengeluaran kamu apa aja nih dalam sebulan itu kamu catat. Kamu ngeluarin duit itu buat apa aja gitu. Jangan terlalu konsumtif sama nongkrong, terus apalagi shopping, beli baju atau beli barang-barang yang mahal lah ya. Di satu sisi kita mesti harus ada passive income. Passive income itu kita bisa dapetin dari hasil tabungan kita tiap bulan gitu kan. Kita bisa olah dananya biar menjadi dana yang lebih besar lagi gitu. Jadi dihitung. Nah, dihitungnya itu maksud saya 60%-nya itu untuk apa? Biasanya sih 60%-nya itu untuk pengeluaran kamu selama sebulan itu, gitu. Terus kamu hitung lagi berapa persen sisanya itulah yang untuk kamu tabung, ada yang untuk kamu sedekahin, ada yang untuk kamu untuk senang-senang. Jadi harus ada pos-posnya sendiri-sendiri. Tapi jangan takut. Semua orang mempunyai impian. Impian orang itu pasti akan jadi kenyataan. Maka dari itu kejarlah impian. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Sip. Yuk, bye. Dadah, bye.